warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindya Rida. Saya Indriani. Saya Celia Bekti. Kami dari kelompok Trio Trade kelas E6 SMA Negeri 1 Adipala akan menjelaskan tentang korupsi. Mari kita simak video berikut ini. Cekidot. Apa kalian sudah mengetahui arti korupsi yang sebenarnya? Korupsi adalah semua tindakan yang memiliki keterkaitan terhadap tindakan yang diancam dengan sanksi yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. Namun, jika mengacu secara bahasa, korupsi berasal dari bahasa Latin atau menurut Webster Student Dictionary adalah corruptus. Dalam bahasa Inggris adalah corruption atau corrupt, dalam bahasa Perancis adalah corruption, dan bahasa Belanda adalah korupsi, yang artinya keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, dan tidak bermoral. Menurut Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, kasus korupsi berhasil diungkap oleh Lembaga Komisi Pemberantas Korupsi. Kira-kira kasusnya apa saja ya? Yuk kita simak penjelasan berikut. Yang pertama, Soeharto. Ya, mantan Presiden Negara Republik kita yang kedua. Soeharto telah melakukan tindak korupsi terbesar dalam sejarah Indonesia bahkan dunia. Perkiraan harta negara yang telah diambil oleh Bapak Soeharto sekitar 15 hingga 35 miliar US dollar atau sekitar 490 triliun rupiah. Dua, ada Jiwasraya. Kasus yang menjerat PT Asuransi Jiwasraya atau Persero menjadi salah satu yang menjadi sorotan publik. Akibatnya, negara mengalami kerugian sebesar 13,7 triliun rupiah akibat dari korupsi. Akibat dari korupsi itu sangat merugikan bagi bangsa dan negara. Korupsi itu mengakibatkan melambatnya pertumbuhan negara, menurunnya investasi, meningkatkan kemiskinan, serta meningkatkan ketimpangan pendapatan. Bagaimana korupsi terjadi? Korupsi masih marak terjadi di Indonesia disebabkan oleh dua faktor, diantaranya faktor eksternal dan faktor internal. Faktor internal terjadi karena manusia yang masih serakah, tamak, atau rakus, yang selalu merasa tidak puas. Yang kedua, gaya hidup yang berlebihan atau konsumtif. Misalnya, membeli barang-barang yang mewah dan mahal karena agar terlihat glamor. Yang kedua, karena faktor eksternal, terjadi karena aspek sosial, aspek ekonomi, aspek politik, aspek hukum, dan aspek organisasi. Ada 9 nilai anti korupsi yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, yang dibedakan menjadi 3, yaitu disiplin, jujur, dan bertanggung jawab, yang menumbuhkan sikap adil, berani, dan peduli, sehingga mampu menciptakan etos kerja keras, mandiri, dan sederhana. Korupsi bisa saja dapat terjadi jika seseorang melakukan gaya hidup konsumtif tetapi tidak diimbangi dengan pendapatan yang memadai. Sebagai pelajar, bagaimana cara kita untuk melawan korupsi? Belajar mengenali perilaku korupsi melalui membaca buku, wawasan melalui media, menonton film edukasi, dan berdiskusi bersama. Tindak pidana korupsi terbagi menjadi beberapa golongan. Salah satunya merugikan keuangan negara, pemerasan, dan suap menyuap. Menurut Web Inspektorat Kementerian PUPR, ada 3 cara strategi untuk memberantas korupsi, yaitu yang pertama yaitu represif, yaitu menyeret koruptor ke pengadilan dengan membawa saksi dan alat bukti yang menguatkan. Yang kedua, perbaikan sistem melalui penataan layanan publik, koordinasi, dan supervisi pencegahan, serta mendorong transparansi penyelenggaraan negara. Yang terakhir ada edukasi dan kampanye. Edukasi dan kampanye sebaiknya dilakukan dari anak usia dini, taman kanak-kanak, hingga sekolah dasar. Cukup sekian penjelasan mengenai korupsi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.